Bukan suku Karo dari Sumatera Utara, suku Karo ini adalah kelompok suku etnis yang berada di tepi lembah Sungai Omo, wilayah selatan Ethiopia. Lembah Omo merupakan area yang kaya akan sejarah dan budaya, serta menjadi situs warisan dunia UNESCO. Meskipun wilayah ini sulit dijangkau, lembah ini menjadi tujuan wisata bagi mereka yang tertarik untuk mempelajari budaya suku-suku asli Ethiopia. Suku Karo bergantung pada sungai ini sebagai sumber air bersih, irigasi untuk pertanian, serta sebagai lokasi untuk memancing ikan. Populasi suku Karo saat ini kurang lebih terdiri dari 1.000 orang yang bertahan hidup dengan bertani. Mereka menanam berbagai jenis tanaman seperti jagung, sorghum, dan kacang-kacangan di ladang-ladang kecil yang terletak di dekat sungai. Karena kondisi tanah yang subur di sekitar Sungai Omo, mereka dapat bertani dengan hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun Sungai Omo sering mengalami kekeringan, membuat pertanian mereka kadang-kadang menghadapi tantangan. Selain bertani, suku Karo juga memelihara hewan ternak seperti kambing, sapi, dan domba. Ternak ini tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga memiliki nilai sosial dan ekonomi yang penting dalam komunitas mereka, di mana hewan ternak sering digunakan sebagai bagian dari mas kawin dalam pernikahan atau sebagai simbol status sosial. Suku Karo Ethiopia terkenal dengan beberapa tradisi unik mereka yang cukup menarik perhatian. Di antaranya adalah tradisi upacara lompat banteng, atau dalam bahasa lokal disebut sebagai ukulibula. Upacara ini memiliki makna sosial yang mendalam dan merupakan simbol kesiapan seorang anak laki-laki untuk menjadi dewasa dan sebelum memikul tanggung jawab saat menikah dan memimpin keluarga. Puncak dari upacara ini adalah saat anak laki-laki harus melompati barisan banteng yang disusun dalam posisi tertentu. Banteng-banteng tersebut biasanya dijajarkan dalam satu barisan dan jumlahnya bisa mencapai 5 hingga 6 ekor. Dan selanjutnya peserta upacara harus melompati semua banteng ini tanpa terjatuh. Setelah berhasil melompati banteng, upacara dilanjutkan dengan pesta dan perayaan besar-besaran. Seluruh komunitas berkumpul untuk merayakan keberhasilan ini dengan tarian, nyanyian, dan jamuan makan. Rangkaian acara pun selesai, anak laki-laki tersebut secara resmi diakui sebagai pria dewasa dalam komunitas Karo, di mana mereka sekarang memiliki hak dan tanggung jawab penuh sebagai anggota dewasa, termasuk hak untuk menikah dan memulai keluarga mereka sendiri. Tradisi atau kebiasaan unik lainnya yang tak kalah unik dari suku ini adalah seni melukis tubuh. Tradisi ini dilakukan sebagai upaya mereka menarik perhatian lawan jenis, di mana orang suku Karo biasanya menghias tubuh dan wajahnya dengan cat berwarna putih agar terlihat menarik. Bahan yang digunakan bukan kosmetik atau bedak, melainkan kapur putih dan okra merah. Semua anggota suku melakukan ini agar lebih percaya diri dan lebih menarik perhatian lawan jenis, di mana tubuh dan wajah mereka dilukis dalam berbagai bentuk, antara lain bentuk lingkaran yang rumit, spiral, dan desain lainnya. Suku Karo beranggapan bahwa warna putih bisa memberi kesan indah ketika berdiri di tengah kerumunan banyak orang. Selain untuk mencari jodoh, tradisi unik ini juga digunakan untuk menunjukkan eksistensi suku mereka. Mereka percaya bahwa tradisi ini melambangkan sikap berani dan rela berkorban meskipun harus menahan sakit pada kulit akibat efek samping kapur tersebut. Mereka juga melakukannya karena sejumlah alasan lain, termasuk agar terlihat lebih intim di mata suku-suku pesaing di wilayah tersebut dan sebagai upaya untuk meningkatkan status mereka. Beberapa pria suku ini juga membawa senjata yang bertujuan untuk melindungi ternak mereka dari suku lain dan binatang buas. Itu juga melambangkan kebanggaan mereka karena senjata memungkinkan perlindungan tidak hanya bagi individu, tetapi juga untuk melindungi suku mereka secara keseluruhan. Namun meskipun penampilan mereka menakutkan dan menyeramkan karena senjata dan cat tubuh, suku ini cukup menyenangkan dan ramah terhadap orang luar, di mana warga suku ini tak segan memberi jamuan dan tempat tinggal bagi para tamu yang mengunjungi wilayah mereka. Meskipun suku Karo memiliki cara hidup yang erat dengan tradisi, mereka juga menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan lingkungan. Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan bendungan di Sungai Omo telah mengubah pola hidup mereka, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya alam. Namun suku Karo terus berusaha untuk mempertahankan identitas dan tradisi mereka di tengah-tengah perubahan ini, di mana mereka terus menjalankan upacara-upacara tradisional mereka dan menjaga seni melukis tubuh mereka sebagai bagian penting dari warisan budaya.
Oke sahabat, itulah penjelasan singkat saya tentang salah satu suku yang ada di Ethiopia ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Akhir kata dari saya, salam sehat, salam hormat, dan salam bahagia.